tapi apa namanya, pesawat kan pura-pura saya jauhin jauhin. ya why God create feel like afraid, kenapa gitu Kenapa Tuhan bilang ya. It's a build feel give to us, his give ngomong yang benar ngomong yang benar give it to us for the feeling, give it to us for the feeling afraid. Why? Kalau secara pendidikan sudah tanya, rasa ketakutan itu ada karena kurangnya sebuah pengetahuan. Knowledge. Ya, rasa ketidakamanan, keraguan, kemudian rasa khawatir dan itu refleksi dari terbatasnya sebuah pengetahuan. Semakin banyak kita tahu suatu itu, kita khawatirkan, karena pengetahuan itu juga bisa membawa mata kita untuk menembus sesuatu yang orang awam misalnya. Tapi memang begitu dia, kalau semakin sempit kita punya pengetahuan, semakin kecil. Albert Einstein itu pernah punya teori kalau masalah sebesar ini, kemudian otak kita, pengetahuan kita kecil ini, bentar dia kita punya otak, karena tidak sebanding. Tapi kalau otak kita lebih besar, kemudian masalahnya datang kecil, sudah gitu. Karena kita tahu masalah itu kecil karena pengetahuan kita jauh lebih besar. Misal contohnya, contoh anak kecil yang belum begitu banyak pengetahuan, misalnya itu, atau orang yang lagi besar itu takut untuk coba sampai ke sana. Tapi kalau orang yang tahu cara renang itu tidak takut ya. Tapi kan dari rasa ketakutan itu kan malah lebih banyak negatifnya, Mas. Iya nggak sih? Orang bunuh diri. Iya, itu dia nggak bisa nahan, nggak ada solusi, tidak ada teman bertukar pikiran. Termasuk juga orang yang pengetahuan besar, dia kalau tidak ada berikan waktu sedikit untuk menyikapi itu, kadang dia juga gelisah dia, karena terlalu cepat menyimpulkan. Nah, tapi kalau orang bijak berusaha untuk belajar bijak itu, pertama kalau ada masalah besar itu bingung kalian, dia tenangin dirinya dulu gitu, pelan-pelan, ini masalahnya apa, dilihat dulu duduk perkaranya apa, masalahnya, setelah itu barulah buat cari solusi. Mendadak kita temukan di otak, kita ajak ngobrol orang-orang
pengalamannya banyak. Malu kita ajak-ajak ngomong orang, kita cari buku-buku pengetahuan teori itu tentang masalah itu. Dengan bantu cara kerja otak kita terus nanti. Makanya itu salah satu juga kelebihan kalau kita membaca biografi orang, karena semakin kita baca sejarah orang itu kita akan temukan juga model-model gaya hidup dan masalah hidup. Kalau contoh kita baca biografi, kita langsung aja anggap Rasulullah orang-orang yang kita jadi star gitu. Kalau kita suatu hari nanti dapat masalah di dalam keluarga, pasti kita pilih tuh gimana orang yang saya ngefans banget ini dia berumah tangga, kita selidiki, oh cara komunikasinya seperti ini dia dalam keluarga. Kalau ada masalah kita mengambil sikap, kita demokrasi, diajak ngobrol, ada healthy treatment. Memang masalah itu ibarat ya ini loh, cubit. Kita dicubit sebesar apapun kita punya badan, kalau dicubit ada refleks kita memang menolak, Ada reaksi. kita menolak gitu. Tapi kalau kita segera untuk sadar diri, saya masih kuat untuk hal-hal tekanan seperti ini gitu. Makanya itu salah satu logikanya untuk hati yang lemah, hati yang tidak pernah diolah sedemikian rupa untuk menjadi dewasa dan bijak, itu cubitan kecil akan terasa sangat sakit gitu. Tapi kalau hati ini sudah diolah berusaha untuk dewasa, bijak, lebih besar itu dibawanya, bahkan pukulan besar pun terasa dicubit gitu. Karena berarti problem solve-nya dia tidak merasakannya karena dia sudah terbiasa dong. Salah satu sudah terbiasa itu karena pengalaman. Jadi hal-hal ini, ini bukan hal yang baru nih dalam hidup. Termasuk itu. Tapi kan ada ya, some people accept about that, but some people decline about that. Kita tidak bisa memaksa pertama. Makanya di situ juga kita saat sharing dan lihat gaya hidup teman itu, situ pandai-pandai psikolog gitu. Jadi biasanya juga ditanya hobi apa gitu, kesukaan, karena nanti saat masalah-masalah datang dia coba kaitkan dengan hal-hal yang dia sukai. Misalnya contoh, ada misalnya contoh Rapi lagi depresi gini, terus pak hal simpel aja yang secara teori anak orang psikolog untuk coba untuk berempati itu pertama mencoba mengetahui keadaan dari orang yang telah diajak bicara. Kalau Rapi ada musibah kayak gini, saya berusaha untuk menempatkan diri bagaimana melihat keadaan Rapi, misal contoh dari segi keluarga. Nah, saya ajaklah coba bicara tentang itu. Ada orang muda dulu yang tidak punya ibu bapak tapi masih bisa berjuang. Nah, disitu kan Rapi itu seakan-akan melihat ada orang yang Termotivasi lah ya. Jadi kalau kenapa hanya sebagian orang bisa menerima dengan gaya teori-teori berbeda, memang nangkap orang berbeda. Iya. Jadi begitu juga apa ungkapannya itu untuk meraih orang yang suka pantun, tidak bisa kita ajak dia berpuisi Karena sukanya pantun. Jadi juga kebalikannya, untuk orang yang suka berpuisi pantun masih tolak gitu. Itu juga ada juga banyak tipe-tipe orang debat itu. Jadi
Ada juga yang senang debat itu dia lebih masuk akal dengan cara logika. Ada juga orang yang lebih senang itu debat dengan banyak bawa referensi. Jadi semakin banyak dia bawa referensi buku apa, ucapan siapa, itu lebih tertata kelihatannya. Itu kesukaannya orang-orang akademik gitu. Karena misalnya rumah ini warna biru, mana yang mendukung alasan rumah ini biru sudah dilihat oleh beberapa orang, misalnya 10 orang dari setempat itu, kemudian fotonya seperti ini, itu alat-alat mendukung gitu. Itu namanya referensi. Tapi kan beberapa orang malah banyak orang berdebat pakai ego, bukan dengan agreement ataupun dengan wawasan ataupun referensi seperti yang disebutkan Mas tadi. Kebanyakan orang, apalagi mostly Indonesia kan, Ya, pakai ego dia debatnya. itu sering yang disentil sama Rocky juga. Kelemahan kita untuk daya saing untuk berdebat itu ketika kalah berargumen, dia main sentimen. Kalah berargumen, main sentimen, baik itu secara fisik ataupun mencoba mengungkit kesalahan orang tersebut. Itu termasuk juga, itu kalau kita di pendidikan itu juga semua level itu selalu ada ujiannya. Orang miskin ujiannya di ekonomi, orang berilmu pun ujiannya ilmunya sendiri. Nah ya itu juga yang jadi pertanyaan. Ada beberapa orang yang gila ilmu, tapi mungkin karena tidak tertahan dengan akal sehatnya, jadi hilang akal malah ujungnya. Bukannya nambah sebagai orang yang cermat ataupun bijaksana lah, malah jadi hilang akal. Kenapa bisa begitu? Katanya kan ilmu membantu kita berwawasan tinggi, membantu kita ya dalam menjalani kehidupan lah, agar lebih jadi manusia yang ya tidak perlu cukup tahu semua hal, tapi tahu cara menghadapinya. Sedangkan beberapa orang hilang akal karena ilmu. Itu sempat terjadi dialami oleh Imam Al-Ghazali, Penulis syair Islam. bukan, dia ada juluki jubirnya Islam. Jubir itu juru bicara Ya. apapun perkara tentang Islam beliau pasti bisa jawab. Jadi beliau itu hampir mirip-mirip sama Buya Ar-Razi kalau yang sekarang di. Jadi saking hebatnya beliau itu untuk ilmu, banyak ilmunya. Sampai ada satu misi yang saya pernah baca hikayatnya itu, dia masukin semua golongan aliran itu dengan misi apa yang salah dari ideologi masuk, apa yang salah dari ideologi masuk, semua dimasukin tentang aliran kayak aliran ya Khawarij, semua aliran yang saat di zamannya beliau itu banyak aliran gitu. Kalau misal zaman sekarang kayak apa ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Arab seperti ini, masuk sama beliau. Kemudian kalau ada di salahnya diajak debat, sampai ilmu kalam pun beliau gelutin, beliau juga kasih kritik. Tapi ada satu bidang yang beliau Nggak bisa kritik. Jadi ada momen dia dianggap dia ngerasa udah bisu, nggak bisa ngomong, Karena dan dikatakan udah hampir dalam kurun 1 bulan nggak bisa ngomong.
bahkan sudah dipanggil tabib menerawang melihat, katanya ini bukan penyakit dari luar, ini penyakit dari dalam. Tidak. Terus akhirnya Imam Ghazali itu ceritanya terus itu dia merenung di menara masjid. Karena ada satu itu bidang yang susah dicari kesalahannya. Semua aliran itu berfokus pada teori. Tapi ketika masuk pada sufi Sufi itu sufisme, apa tuh maksudnya? Dunia nyata. sufi itu ini cara untuk meningkatkan spiritual ke Tuhan. Sufisme. Jadi orang-orang sufi itu berasal dari kata sof ya, lembut, terus kemudian tahu tasawuf. Tahu. Itu nama teorinya, tasawuf nama pengetahuannya tasawuf. Orang yang menggeluti tasawuf disebut sufi. Nah, dunia pendidikan tasawuf itu cara meningkatkan spiritual kepada Tuhan. Itu dia coba cari tapi tidak temukan, sampai dia berpikir, oh kayaknya ini bukan ilmu teori, ini ilmu praktek. Jadi praktek lah sama beliau. Setelah itu baru dia bisa sembuh Dari kehilangan akal itu, dari dari kebisuan itu. karena apa ada, sekalipun saya banyak berargumen sama orang, debat kiri kanan, tapi tidak ada yang berkesan bermuara kepada Tuhan. Tidak ada sensasi saya mengajak seorang itu menuju Tuhan. Semua hanya begitu dengan pendapat. Mulailah terus mencari dan hal-hal serupa juga seperti itu pernah terjadi. Ada salah satu tokoh sufi yang paling terkenal di ajaran tasawuf, namanya Jalaluddin Rumi. I know that. Nah, ya, pertama orang-orang pintar itu kelihatan dia karyanya ini. Termasuk Ahmad Dhani itu memberikan nama anaknya itu orang-orang keren semua di sana. Sama Al-Ghazali. Oh ya, Dia benar. makan sama nama Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Terus Al-Rumi. Al-Rumi, dia makan sama Jalaluddin Rumi. Terus Abdul Qadir Jailani. Abdul Jailani ya. Orang ini pemain-pemain spiritual tingkat tinggi semua ini. Nah, termasuk Jalaluddin Rumi itu, semua yang menggeluti tentang tasawuf selalu mengenal beliau karena tingkat levelnya itu sudah keren. Nah, saya cobalah baca dulu juga hikayatnya tentang Jalaluddin Rumi ini. Dia itu saat bertemu gurunya gila, bukan gila dalam arti hilang sadar, tapi gila melihat kejadian di depan matanya saat guru ini datang kepadanya. Sedangkan saat itu Rumi itu berstatus syekh besar, karena bapaknya syekh besar, dia juga orang yang punya pendidikan, dia saat itu orang tokoh agama syekh besar. Kemudian datang seseorang, saat itu dilihat banyak numpuk kitab-kitab di atas mejanya Rumi. Ditanya, apa ini? Karena orang itu berpenampilan seperti orang awam, kelihatan tidak tahu apa sekali. Dijawablah sama Rumi, sekalipun aku menjelaskanmu, kamu tidak akan paham. Terus orang itu yang di depannya itu diambil bukunya itu, dibakar. Panik itu sama Rumi, nah dibakar kan kitabnya, dibakar kemudian dimasukkan ke dalam air, kembalikan lagi. Saat kembalinya buku itu tidak terjadi apa-apa, seperti semula. Kok tidak basah? Tidak basah, tidak terbakar gitu. Terus Rumi itu bertanya, apa ini? Terus dijawab lagi sama orang, sekalipun aku menjelaskanmu, kamu tidak akan paham. Disitulah mulai pertemuan pertama Jalaluddin Rumi ketemu dengan gurunya, Si Imam Al-Ghazali. buka bahasa
Masa baru Will Smith? Samsudin. Samsudin. Iya, Samsudin. Oh bener Samsudin. Bahar Samsudin. Oh Bahar Samsudin. Oh, dia. Terus unik cerita spiritual seperti ini. Jadi salah satu juga ujian kalau menguji spiritual itu betul-betul kita kelihatan terhina gitu. Bahkan bela dunia itu saat mau berguru sama gurunya itu disuruh beli arak. Arak hammer? Iya, hammer. Disuruh beli hammer. Beli hammer sama dia. Terus saat beli hammer digenggam itu masyarakat melihat dia kan, wah, syekh kita nih, kita berguru pada syekh yang salah, dia beli hammer. Iya, karena mabuk. Mau mabuk nih, jelas. Akhirnya dijelaskan, enggak begitu mudah pandangan manusia, langsung seketika saja belum tahu kebenaran sudah bisa mengejar. Apa ya mas? Alarm, it's 3 o'clock. Alarm. Alarm bekerja. Absen. Ya tapi begitulah kalau spiritualnya selalu motivasinya begini, ya tidak ada emas murni sebelum betul-betul diolah dengan filter yang begitu jelas sehingga emas itu jadi murni. Barat pisau juga kalau mau jadi pisau tajam harus siap ditempa. Besi kayak gini kalau ditempa itu jadi pisau. Begitu juga kedunguan di otak itu harus ditempa, mental juga harus ditempa biar siap nih jadi sesuatu. Juga kalau kita buat proposalnya, saya mau ditempa seperti apa, misalnya saya mau ditempa harus jadi marmer misalnya, atau jadi hammer gitu, kayak palu gitu. Saya mau ditempa harus jadi pisau gitu. Saya mau ditempa harus jadi pedang. Tapi kan ketika ditempa itu kan balik lagi mas, ada beberapa orang yang mau ditempa, ada beberapa orang yang nggak mau untuk ditempa. Tapi kenapa yang nggak mau ditempa itu justru malah maju gitu, ngerti nggak? Atau jangan kita ambil majunya deh, dalam artian yang nggak mau ditempa malah hidupnya fine aja, full of lucky lah. Kenapa gitu ya? Sedangkan kita mati-matian gitu mencari titik tempu lah, titik tumpu buat kita pijak setelah hari ini. Apa gitu Ya, sedangkan mereka yang nggak mau menumpu, nggak mau mencari tumpuan, sudah ada jembatan untuk esok hari. Apakah itu disebut takdir atau disebut ketidakadilan dalam hidup? Sama dulu juga kita nanyanya juga jangan, kita misalnya takdir kayak gitu ya, kok takdir seperti ini gitu, kita juga harus berusaha untuk seadil mungkin, walaupun belum bisa berlaku adil, tapi berusaha untuk mendekati sifat adil. Contoh salah satunya itu
karena enggak bisa kita bertanya ke dia apa progresnya dia, apa bisa sedemikian enak gitu. Jangan sampai kita ngeliat pas enaknya kita membandingkan dengan kita yang saat itu sedang berusaha untuk menemukan diri gitu. Itu pertama, biar ada namanya konfirmasi. Konfirmasi, bukan perbandingan. Karena kita mau ngejudge kan, kok ini orang hidup enak tanpa dia berproses. Enggak, kita jatuhnya kita tahu lah, kita tahu dia dari dari dia lahir, karena kita lahir bareng gitu. Istilahnya kita di rumah sakit yang sama pernah bertemu lah, istilahnya gitu lah ya. Jadi bukannya kita nggak tahu kehidupan dia sebelumnya, jadi kita tahu. Kadang kita juga terlalu cemburu dengan takdir sehingga salah menafsirkan. Termasuk hal seperti misal kita melihat dia hidupnya enak-enak aja gitu. Tapi Tuhan itu kerennya itu kadang dia membuat hidup kita ribet agar kita itu bisa hidup selayaknya satria. Jadi betul-betul dibuat kita pahit agar apa, ke depan kita tuh bisa menciptakan generasi-generasi keren. Saya jamin kalau kita ketemu sama orang-orang hidupnya biasa itu, untuk dia terapkan pendidikan generasi selanjutnya itu kurang, karena dia misal tidak pernah merasakan di bawah kan, kurang dia secara meyakinkan untuk generasi selanjutnya. Tapi kalau kita yang cemburuan itu selalu di bawah, tapi kalau kita nikmatin takdir itu dengan segi cinta, Tuhan kayaknya lagi prepare saya jadi kesatria. Jadi sampai saat ini saya masih bisa bertahan. Walaupun saya suatu saat ada anak, melihat anak ke depan, saat ada posisi lagi di bawah, saya bisa motivasi. Termasuk itu beli logika kaum ketika Nabi itu Nabi saat hijrah dari Makkah ke Madinah, apa namanya, penolong kaum Nasrani, kaum Sufi. kaum Ansor, kaum Ansor itu kan artinya kaum Ansor itu penolong. Kaum Ansor itu juga sempat cemburu ketika Nabi memberikan sesuatu itu bukan kepada kaum Ansor tapi kaum lain. Apa dibilang itu, ya Rasul, kita itu pertama kali menolong Anda, kenapa kita mau dikasih? Terus apa jawaban Nabi? Ya, karena saya mau kalian itu tetap pada status golongan orang-orang yang selalu memberi, selalu melindungi, bukan orang-orang yang diberi, yang ditolong. Karena beda status. Misal nih, Rapli sudah biasa memberi, menolong, terus tiba-tiba saya Rapli tolong. Terus ketika saya ada hadiah, ada sesuatu saya ngasih orang. Kalau Rapli melihat secara langsung itu cemburu. Tapi kalau Rapli nanya alasan kenapa nggak sih saya, kalau Rapli lebih suka tolong saya dulu. Saya bisa bilang, Rapli, saya mau kamu pada status yang hebat. Kamu dulu suka pemberi, penolong. Jangan kamu turun level mau jadi peminta yang menerima hadiah saja. Orang yang memberi itu jauh lebih tinggi levelnya daripada yang diberi. Status kamu suka memberi, menolong itu tetap saya mau kamu pada kesatria seperti itu. Jangan yang cemburu pada hal seperti itu. Nah itu bagaimana. Jadi kadang kita juga salah tafsir dari takdir itu karena kecemburuan kita yang jarang kita ajak berpikir positif gitu. Tapi di kehidupan yang sekarang ini, pendidikan ataupun treatment dari
orang rumah tuh penting gak sih? Saya yang merasakan tuh ya, mungkin Heeh. beli enggak ya. Ya makanya saya menanyakan. Keras dampaknya tapi saat itu anak merasa terkekang. Saya justru kayak gitu. Bahkan saya jujur saya bilang saya ada styrofoam saya tempel di kamar itu. Kalau saya marah sama orang tua saya pukul. Terkekang. Tapi apa didikannya baru saya sadari. Seakan-akan orang tua itu mengatakan kalau kamu nggak bisa keras di rumah ini, dunia itu lebih kejam. Dunia itu lebih kejam. Jadi orang tua itu marah ini itu bukan sifat benci, karena cinta dia untuk mempersiapkan mental anaknya saat dia suatu saat nanti pasti, dan itu terjadi juga ditahu sama orang tua bahwa anaknya akan berusaha untuk keluar merantau. Banyak keras didikan orang tua itu. Tapi saat itu saya tidak bisa pungkiri juga karena keterbatasan pengetahuan saya di saat SMA itu, SMP itu, melihat orang tua itu kayak kok saya nggak betah di rumah. Kok saya nggak betah? Ya. Jadi seperti rumah yang harus dijadikan sebagai tempat pulang, malah kita benci untuk datang, benci Itu- untuk kembali. Itu sempat di otak saya itu, sampai semua pengetahuan itu saya coba gali sendiri. Jadi Pak, orang tua itu sudah berikan saya kesempatan untuk berpendidikan untuk sekolah itu berbalik 36 derajat. Jadi sampai saya menyimpulkan itu, saya selalu membanggakan kedua orang tua karena juga saya mau melihat mereka itu sukses mendidik. Karena apa? Semua itu yang terjadi itu betul-betul terasa sekarang, dan bahkan sampai nekatnya berpikir itu siap korban nyawa untuk orang tua juga. Nah, makanya saya selalu ingatin juga sepupu-sepupu di rumah itu, memang kalau ada masalah terjadi itu oke. Saat itu misal kita coba tepis, tapi beri ruang pada diri kita juga untuk diskusi, biar nyari kebenaran, biar kita juga bisa ngolah ego, karena apa? Misalnya kalau orang di rumah saja kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa berdamai, yang dimana itu darah daging kita, orang yang terdekat, gagal aja kita itu, apalagi orang yang tidak ada sama sekali sangkut pautnya sama kita. Pasti kita tuh timbul nanti sifat-sifat kayak psikopat, jadi tidak mau tahu, tidak mau tahu. Muncul karena jangankan di luar orang, di keluarga aja kita tidak peduli gitu. Iya. Berarti, tapi kan kalau misalkan suasana rumah nggak tercompare seperti itu kan, dalam artian oke, keras, berarti kan tidak ada kehangatan di sana. Bagaimana mental anak ataupun ya darah daging ataupun siapalah mencari kehangatan selain spiritual ya, selain spiritual, karena kan kita sebagai manusia diciptakan di dunia yang bisa kita pijak, sedangkan spiritual itu dunia batin lah, istilahnya dunia batin. Intinya gimana cara buat berdamai dengan orang di rumah gitu ya. Ya bagaimana Ya, kita memberikan kehangatan lah. Sedangkan suasana rumah selalu misalkan selalu berapi-api, jadi kan tidak ada kehangatan, malah over. Gitu ya. Termasuk Rafli bertanya seperti ini, berarti Rafli sudah masuk pada dimensi kesadaran.
Ya betul. sudah mulai sadar dan pasti timbul niat untuk bagaimana untuk menormalkan keadaan. Ya, Nah, that's right. itu pertama sudah poin plus itu karena sudah ada kesadaran. Orang yang bertanya dengan penuh sadar itu dalam pendidikan maka setengah dari jawaban sudah dia temukan. Orang yang bertanya itu sama dengan setengah dari jawaban sudah dia temukan karena dia paham masalah maka timbul pertanyaan. Orang yang bertanya tentang itu dan setengah dari jawaban sudah dia temukan maka dengan cara bertanya dia ingin mendapatkan kelengkapan jawaban. Menyempurnakan. Pertama, teori yang selalu ada di familiar itu yang ada buku atau ada aliran namanya aliran filosofi teras itu pernah baca? Filosofi teras itu selalu mendepankan teori. Saya tidak pernah baca buku frasa. Oh, oke. Ada satu teori ya paling terkenal dari aliran itu mengatakan segala sesuatu yang datang kepada kita itu basicnya itu bersifat netral. Mau dia sesuatu itu datang dalam keadaan marah, panas, dingin, itu netral. Hanya saja cara kita merespon yang membuatnya kiri atau kanan, panas atau dingin. Coba perhatikan seperti itu. Kamu sekalipun normal gitu. Tapi kalau kita meresponnya dengan positif, Iya. tenang, Betul. kita sudah protek diri, kemudian kita memberikan aura yang Positif ke tamu. itu menandakan segala sesuatu yang datang itu awalnya bersifat normal. Cara kita meresponnya yang membuat sesuatu itu menuju pada hal-hal seperti itu teori awalnya. Nah, kalau kita sudah tahu nih teorinya seperti itu, cobalah diterapkan. Misal orang tua marah, coba aja kita coba praktek, ini sifatnya normal ya, misal marah, terus kita mau iring dia ke hal positif, maka cara kita menyampaikan, cara kita berbicara pun harus bernuansa positif karena kita mau guide dia ke hal-hal yang enak, Yang positif. Terus bagaimana caranya? Nah, kita dengarkan, terus kita ajak beri pemahaman seperti ini, terus gaya bahasanya juga bisa merendah, tahu mana anak, mana tahu orang tua, terus mana kosakata yang seumuran, maksudnya selevel. Jadi tidak bisa kita juga ajak bahasa-bahasa yang betul-betul akademis gitu. Iya. Jadi harus bahasa rumah gitu. Nah begitu. Jadi saat dia marah bisa kita bawa. Bisa begitu cara kita kelola keadaan. Itu satu terus. Kedua, cara kita biar mudah juga kita rasa nyaman, rasa enak itu mengerti. Misal kalau kita tahu nih orang, contoh saya juga seperti itu, kasih tahu seperti itu juga. Orang tua kita itu sekolahin kita udah tinggi saya bilang. Termasuk sampai SMA pun sudah bersyukur orang tua bisa sekolahin kita sampai SMA. Coba perhatiin orang-orang tua kita, saya bilang ada yang sampai SD, ada yang sampai SMP. Tidak heran kalau mereka itu begitu karakternya, karena secara pendidikan kosakata yang dia temukan semua ada di kehidupan jalanan. Maka cara dia bertutur kata, cara dia marah, cara dia memandang sesuatu pun begitu. Sedangkan kita yang sudah diajar, sudah dikasih sekolah pendidikan itu harus ada gaya yang berbeda dengan pendidikan orang tua. Itu pertama cara kita melihat, sehingga kita bisa maklumin, oh ini orang marah pendidikannya sampai sini nih ya. Kita terus yang merasa istilahnya pendidikan saya agak atas nih, maka perlu kelihatan lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih mengayomi gitu. Biar kita kelihatan lebih betul-betul nih orang berwawasan nih. Itu cara saya waktu itu menangkap orang tua. Makanya saya
ayomi apa saya kasih tahu sepupu-sepupu, jangan ya, itu baru secara pendidikan, belum lagi dilihat secara cinta. Itu kalau cinta itu wah, semua aspek masuk. Jadi baru satu aspek pendidikan. Jadi kita melihat juga, kita harus pahami. Jadi orang tua misal marah buat masalah gini-gini, kita yang sudah disekolahkan setinggi-tinggi mungkin itu sama orang tua, ya harapkan itu bisa tidak pertama kita mau dilihat sukses dari hasil mereka cari uang kemudian disekolahkan kita. Enggak. Memang betul mereka mau lihat sukses, tapi kesuksesan terindah bagi mereka itulah ketika anak itu bisa mengerti orang tua, ketika anak itu bisa merawat orang tua itu sudah di umur seperti itu. Apalagi kita lebih mengetahui, oh ini orang tua habitnya nanti secara biologi udah kita pelajarin akan kembali seperti kehidupan kanak-kanakan Iya. gitu. Apalagi terus kalau bapak itu akan terjadi puber 2 kali, bagaimana cara kita merespon gitu dulu. Masukin sini mas, ini gitu biar nggak nyampah. Nah, tapi kan banyak orang tua yang membandingkan, jadi dia bukannya memberi masukan tapi malah memberi perbandingan mas. Jadi bicara mereka tuh begini, papa dulu nggak gitu, kok kamu begitu? Papa dulu mah nggak gitu, papa sampai kayak gini, sampai kayak gitu. Jadi dia malah mengcompare kehidupan dia dulu dengan zaman yang sudah berubah. Apa memang ya oke, dari segi pendidikan secara mental memang bagus pendidikan orang tua dulu tuh, ya kan? Tapi kan dari segi zaman nggak adil di compare seperti itu. Kalau misalkan kita terpaut oleh papa dulu nggak gitu, mama dulu nggak gitu, papa dulu mah gini. Jadi ya oke, dia memberikan realita, terus tapi berekspektasi kepada anaknya untuk berekspektasi kepada anaknya agar bisa itu posisi positif sih, agar berekspektasi agar anaknya bisa menjalani seperti dia mungkin ya, dalam secara logika terbuka mungkin menurut mereka begitu ya. Tapi jika dibandingkan zaman dengan kenyataan yang sesungguhnya kan nggak ada beberapa yang nggak relate. Nah itu kan Rapi ini sebenarnya sudah masuk pada fase sadar semuanya. Sadar. Maksudnya dalam arti ada masalah itu Rapi enggak betul-betul nikmatin aja terus murung, tapi sudah masuk dalam kesadaran tapi tidak tahu bagaimana cara ngelawan, tidak tahu cara menghadapinya. Sadar beli ini, oh ini Mungkin peredam ya mungkin peredam atau mungkin momen pada saat mereka menutur katakan seperti itu. Ini mah bukan cerita saya, maksudnya ya cerita zaman dulu lah, waktu saya kecil gitu. Tapi bukan cerita saya. Banyak gitu saya dengar seperti itu. ya termasuk bapak saya juga begitu cara dia compare dirinya ke saya gitu. Masih termasuk si Dapa juga sempat cerita juga kan, dia mengajar saya bandingin proses kehidupannya dengan kita.
utama makanya itu kalau kita terbiasa ajak pola pikir kita positif, hal-hal jelek itu kan jadi positif ya. Nah kita coba ajak kita. Karena salah satu orang itu naik pangkat otaknya, dia berusaha untuk memasukkan segalanya itu yang bersifat positif biar otaknya mainnya aman-aman aja gitu. Masuk hati itu kalau kita bagus kelola, kita tahu itu seni cara mengontrol hati itu memasukkan sesuatu yang indah saja. Kalau ada yang tidak suka, dah masa bodoh, nggak mau jadi penendam, kita hindarin. Misal teman cerita nih, aku benci ini nih. Kalau kita punya kelola hati yang bagus, kita hargain dia mendengarkan, tapi itu apa yang diomongan itu kita tidak masukkan ke hati agar kita tidak ikut dendam. Itu ada kedewasaan cara kita mengontrol hati. Itu juga ada kedewasaan kita untuk tetap berusaha, ini otak harus enak-enak aja gitu, biar positif, biar panjang umur gitu. Nah dulu saya juga kecil di compare kayak gitu, bahkan sampai dipukul kan. Ya Pak, kalau pukulan pasti kita menerima ya. Sampai dibilang gini apa, diliatin saya ijazahnya tuh, lihat nilai apa itu, semua 10-9 cuma 1-8. Saat itu saya ini nggak menerima apa-apa itu selain ngerasain pukulan gitu. Nah karena kita juga kan saat masih kecil itu pasti selalu saja ada momen kita mengingat kejadian-kejadian dengan orang tua ya. Seperti Ya, itu. betul. Refleks juga. Oh bapak saya dulu compare saya kayak gini ya. Bahkan compare saya sama anak ini ya, anak tetangganya gitu. Lalu selalu dibandingkan gitu. Tapi kita juga harus juga ini apa namanya? Evolve. Tanya diri gitu, pernah nggak kita dapat satu kesempatan untuk menyampaikan alasan kenapa tidak bisa serupa. Kalau kita sempat ada momen kita ngasih tahu, kita menjelasin mereka bahwa zaman sudah berbeda, terus kemudian setiap orang itu cara menangkap sesuatu itu berbeda. Bahkan sekalipun satu kelas, bahkan walaupun satu kelas, tidak bisa guru itu meyakinkan 100% anak itu semua nangkap pengetahuan. Bahkan saking uniknya otak manusia itu, ada yang nangkap hari itu kemudian lupa, ada yang tidak nangkap hari itu tapi tiba-tiba besoknya nangkap dia. Ya. Keingat, ini maksudnya ya, nangkap. Ada juga anak yang nangkap hari itu kemudian bertahan long term, dia punya memori itu bisa lama. Seperti itu. Nah hal-hal seperti itu sempat kita jelaskan juga ke orang tua, sehingga apa yang dia coba compare, coba bandingkan, kita juga punya dalil gitu, punya alasan. Nah saat saya SMA, saya baru bisa jawab orang tua saya. Setelah saya sudah bisa berargumen, maksudnya mengelola, oh saya mau ngomong sama bapak seperti ini, kondisi saya nanti seperti anak, berusaha untuk mendengarkan, tapi saya juga mau menjelaskan dari apa yang tidak saya mau, apa yang tidak bisa saya terima saat itu. Saya bilang sama Pak, Pak, jadi apa dulu punya gaya pendidikan mungkin seperti ini kayak ini, dan saya punya pendidikan seperti ini, jadi tidak utuh dari bapak semua karakter saya, pasti ada sangkut paut juga dari karakter seorang ibu. Jelasin gini, akhirnya 2 gen ketemu, terlahirlah seperti saya. Nah saya mungkin tidak bisa menonjol seperti bapak di permukaan umum, bisa public speaking di audiens, tidak bisa, tapi saya menyadari saya bisa masuk di teman-teman tongkrongan di bawah itu, di tongkrongan bawah itu bisa menyampaikan nilai yang sama seperti bapak sampaikan di permukaan. Saya bilang kayak gitu. Karena bapak saya misalnya saya tahu di keluarga dia terdengar,
sedangkan saya sendiri saya tidak bisa tampil seperti itu, sekeren itu di permukaan. Tapi saya bisa, generasi saya itu selalu dekat kepada saya karena saya mainnya di bawah Pak. Saya kasihlah logika terus. Ustad pernah dengar cerita Gus Dur enggak Pak? Saya bilang ada satu cerita itu yang membuat iman itu melihat, oh saya mau ngasih tahu Bapak kayak gini nih. Ada satu cerita itu Ustad pengajian itu hampir setara nilainya dengan supir angkot. Kok bisa gitu? Ya, kok bisa gitu? Nah, kerennya ini Ustadz di pengajian yang di masjid itu orang yang datang ke masjid, mau orang pengajian atau enggak, orang pasti akan datang ke masjid untuk mengingat Tuhan. Udah otomatis lah istilahnya, pasti mau menyembah Tuhan. Otomatis spiritual ya. Betul. Sedangkan ada supir angkot itu orang kalau naik angkotnya nggak tahu tujuan, nggak tahu apa niat awalnya, tapi kalau angkot ini ngebut semua ingat Tuhan. Iya benar. Bener ya? Iya bener juga ya. Jadi tujuannya sama, tapi memang ada metode cara mereka main itu yang cuman berbeda gitu. Jadi kelihatan statusnya berbeda, tapi arahnya sama, mengingatkan Tuhan. Nah, begitu juga Pak, saya mau sampaikan. Jadi Bapak itu yang bisa menyampaikan dari permukaan publik, tapi Bapak mau kan seperti itu dari anaknya saya gitu. Nurun. Iya. Maka saya sampaikan, saya ngaku saya tidak bisa di permukaan, saya main dalam aja gitu, main di bawah. Jadi saya lebih senang ketemu orang-orang yang ya di tongkrongan kayak gitu. Terus baru Bapak saya memahami gitu. Ya. Terus tapi kadang tuh orang tua Mas jatuhnya bagus sih, menerima speak up dari anak gitu. Ada beberapa anak yang speak up seperti Mas sebutkan, tapi malah dibilang pintar bersilat lidah. Kemudian pas debat udah sekedar ngomong aja gitu ya. Ya pintar, malah disebutnya seperti itu, pintar bersilat lidah. Bukannya oh iya bener juga ya, acceptable, terus harusnya kan acceptable, terus langsung lah kasih konfirmasi atau apa untuk jadi ya sebenarnya kita nggak perlu untuk diterima pendapatnya ya, tapi sekedar secuil aja kayak rasa iba deh. Iya, iya. Kayak oh iya kamu benar nak, itu udah sedikit aja, 1-2 kata seperti itu sebenarnya cukup sih untuk beberapa anak ya. Iya, iya. Banyak Mas anak yang speak up ya seperti Mas tadi bilang, tapi ya memang balik lagi ke karakter manusianya. Kadang mereka ya bilangnya malah kayak gitu, pintar bersilat lidah. Ada yang udah bisa menerima gitu kan. Ada nggak yang nggak bisa nerima, malah makin menjadi-jadi, makin berpegang teguh sama pendiriannya. Gitu sih. Apa mungkin kurang akademis mereka, atau memang dari karakternya tidak mau berevolusi ataupun menerima gagasan, Nggak mau, maybe. nggak mau ikut berubah sesuai zaman itu ya. Ya itu Ya, semua iya, semua betul. masalah karakter pun itu selalu bersangkut paut dengan ilmu. Semakin kuat karakter seseorang, berarti maka pemahamannya juga semakin strong gitu. Ya, misalnya karakter saya disiplin orangnya, misalnya saya mau disiplin, pasti
keras kita punya di pengetahuan kita itu, kenapa saya harus disiplin? Betul. Nah, begitu juga orang tua kita kan mencoba menyalahkan orang tua yang zaman dulu yang kaku dengan karakternya karena hasil pendidikannya seperti itu. Soal contoh kayak gitu ya. Ya. Beda, saya juga tidak bisa saya mengadili orang tua saya, orang-orang tua, tanpa saya juga melihat perbandingan dari orang-orang tua yang berpendidikan. Jadi harus kita riset juga. Iya, betul. Kenapa orang tua kita seperti ini dan kenapa orang tua yang berpendidikan keren itu cara merespons itu berbeda. Betul. Maka titik temunya ada pada pendidikannya. Orang tua yang keren saya lihat itu, saya apa namanya itu, saya lihat sendiri itu ibu angkat itu yang jauh berbanding jauh. Nah, salah satu gaya cara dia berkeluarga itu hebatnya itu ketika anak speak up dia dengarkan, kemudian dia konfirmasi seperti itu, oh ya betul. Kemudian kalaupun dia lebih tahu keadaan pengalaman karena pengalaman mereka, dia tidak menyalahkan langsung, ibu lebih tahu seperti ini, jadi itu salah, itu ujung-ujungnya salah biasa. Iya. Dia itu tidak seperti itu. Jadi Nggak dia seperti pertama, itu ya? oh iya betul ya, oh semangat kan dia justru lebih merangsang otak saya saat itu Iya. untuk menjadikan bertanya sebagai perbandingan. Oh bagus itu man, bagus itu. Tapi ibu juga dulu punya pengalaman seperti itu. Nah, kalau Kira-kira kuat enggak iman kalau pengalaman apa mau seperti itu, dengan pengalaman itu kayak gini? Coba dipikir-pikir lagi. Nah, di situ ada gaya dia sudah mengkonfirmasi, menghargai semangat kita, kemudian mengajak diskusi secara tidak sengaja dengan bahasa yang enak. Nah, Betul, dengan bahasa yang bisa didengar lah. jadi kita lebih enak juga nih terbuka sama beliau. Jadi Iya, betul. lebih terbuka, lebih dirangsang, kita punya otak juga yang lebih berpikir. Seakan-akan saya baru melihat satu sisi, beliau udah melihat dua sisi nih. Nah, ya. Beliau pun kalau udah lihat dua sisi tidak langsung mengklaim untuk mematahkan semangat saya. Nah, Jadi dia terima dulu aspirasi kita, baru dia ubah ubah. dikit bahasa gesturnya gitu. Dan kita langsung otomatis nerima dengan comparan dan gaya bahasa yang ya, karena yang sesuatu enak gitu, apalagi didengar. ditahu sama beliau itu sesuatu kita semangat pada hal-hal yang keren bagus itu tidak langsung dipatahkan sama dia. Contoh dulu saya awal-awal masuk kuliah itu, wah saya mau buat buku bu, gini-gini, saya mau menjual kiri kanan. Itu kalau saya sampai malu dengar pernyataan saya seperti itu. Saya mau buat buku terus kemudian saya jual gini-gini. Itu kalau orang tua tidak kurang pendidikannya pasti langsung semangatin, nggak bisa kamu, kamu sok-sok keren aja, gitu. ngomong ngikut-ngikutin orang. Baru aja kamu lihat sedikit peluang kayak gitu. Itu gaya pendidikan orang tua yang cara pendidikan untuk mentreat seorang anak itu kurang secara psikologi. Dan tidak kita boleh juga menjudge langsung karena kita harus juga pahamin, ini orang kita ajak diskusi kayak gini berarti mungkin kita lihat pendidikannya kurang. Ya. Nah, beda juga saat itu pas saya bilang, saya mau buat buku, beliau enggak langsung katakan, Iman itu kamu terlalu mimpi gitu. Enggak gitu. Justru saya dikasih pancingan, Iman mau buat buku gitu ya. Bapak itu kan suaminya, Bapak juga buat buku. Setelah beliau jelaskan semua gimana crowded gimana krusialnya buat buku, mikir saya lagi tuh. Jadi buat buku itu nanti harus dapat nomor ininya di perpustakaan, Nomor seri. biar ada istilahnya karya sendiri, sehingga ketika ada orang yang copyright kita punya itu kita bisa tuntut secara hukum, biar tidak dia mengklaim itu idenya untuk gitu juga.
terus belum nanti kalau edit sampulnya kayak gini-gini, makin banyak saya harus melihat sudut sisinya itu. Iya, harus bisa menggambar Tidak mematahkan semangat saya, tapi dikasih lihat man. kenyataan. Jadi istilahnya nih, saya mau gas motor nih, Ah, gas motor. Terus saya mau ke sana gitu, misal mau ke Jembaran. ah, Saya baru lihat satu jalan aja, tapi beliau ngasih lihat jalan ini jalannya, nanti kamu kalau kesini begini, nanti kalau kamu jalan ke sini ketemu ini ke sini. Oh, itu panjang juga ya perjalanan ini bisa. Jadi diajak saya diskusi secara tidak sengaja dengan cara bertanya. Jadi hebatnya orang, saya lihat orang berilmu itu, berpendidikan tinggi itu, begitu dia juga mencoba merespon sesuatu yang kelihatannya geli di dengarannya, ya didengarannya ya. tapi dia berusaha menghargai nih anak baru puber, misalnya baru naik semangat, Baru dapat wawasan. baru dapat wawasan, harus gitu. Karena kan saya waktu itu juga sempat ngasih tahu Pli kalau masuk tongkrongan jangan dulu Langsung approach. kasih approach dan warna, harus ada metode pendekatan. Pendekatan seperti itu. Bukan saya tidak mau ajak Rapli misal tongkrongan seperti itu. Ya Rapli juga nanti pasti ngerasain malu sendiri. Terus nanti suatu saat ketika melihat orang yang baru naik masa mudanya, pasti kayak ngeliat, kayak saya dulu nih. Iya ya. Ya kadang rasa malu ya datang belakangan ya. Setelah terucap baru, oh iya tadi ngomong apaan tadi saya? Benar Mas. Dan juga kadang kita gimana ya, karena kita lebih cepat terbiasa mikir itulah, kadang hal-hal kritik itu cepat kita tangkap, ini orang nggak suka sama kita, padahal kalau orang nggak suka sama kita, kalau kita dilihat jelek itu pasti didiemin dan dia berusaha untuk tampil bagus biar orang nanti melihat, saya bagus, ini jelek, ketahuan. Tapi kalau kita kritik seseorang itu, oh ini salah nih, ini harusnya bagusnya kayak gini, ya berarti kan dia mau baguskan kita itu, dia mau baguskan kita, dia mau perbaikin kita, tapi hanya saja kita yang terlalu cepat nangkap dengan pola pikir negatif. Gitu. Timbullah rasa kayak apaan sih ini orang kayak gitu ya. Opini kayak gitulah. Tapi pasti juga kita lihat dulu, pertama kalau kita mau kritik itu jangan hanya sudah kita tahu nih kita mau bagusin orang kemudian kita langsung kritik, enggak. Jadi kita juga harus melihat kedekatan saya sama dia sejauh mana, sehingga saya tahu metode untuk menyampaikan kritikan. Tuh, contoh ini baru kenal nih, contoh misal ada tai lah, misal ada apa di hitam di mukanya, nah cara kita menghargai dia, pas kalau kita sekedar berkenal tidak bisa kita langsung bilang, wih ada ini hitam di kepalamu, Tompel. pukul kita pasti. Iyalah. Tapi kalau kita baru tahu nyadar ini kita punya hubungan masih jauh, jadi kita mohon maaf mas, sudah ngapain sebelumnya, soalnya ini ada hitam, di situ kita menghargai kehadirannya, kemudian kita tidak menyukai hatinya gitu kan. Tapi kalau kedekatan kita sudah dekat sekali nih sama teman, ya, Tompel masih gitu kan. ya langsung woi ini gitu. Woi Tompel sini. Nah, itu salah satu kelihatan metode penyampaian karena kita sadar keadaan. Iya betul itu Mas. Jadi yang harus jadi suasana dengan tidak sadar menjadi cair lah. Ya benar Mas. Dan hebatnya juga orang-orang pendidikan tinggi itu kalau dia ketemu dengan orang yang bawah, dia untuk mengajak berusaha dewasa itu selalu bertanya walaupun dia sudah tahu gitu. Yang sudah tahu. Kemudian ketika sudah ada bertanya, ya saya lihat yang dari
ibu angkat saya itu ya, tuh, ini orang sudah S2 ya. Cara ngerangsang otak dan cara dia membuka sebuah kepercayaan sehingga anak itu berani untuk memulai mencoba. Ya, jadi ketika orang sudah bertanya, artinya ada sebuah kepercayaan. Misalnya, Li, kalau main Grab tuh gimana ya? Aku jelasin tuh. Tapi secara tidak sengaja, ini man udah mulai percaya nih sama kamu. Dan kepercayaan timbul kepercayaan. Dan seperti itu ya, ditarik cara kita berhubungan itu lebih enak gitu. Makanya saya pelajari dari itu. Sampai orang tua saya pun iri, man, kok saya selalu waktu itu ya sempat salah saya juga. Saya selalu kalau ada apa-apa diskusi sama orang tua saya itu selalu, tapi bilang ibu ini bapak ini gitu, nah kamu ini sekarangnya katanya udah Terlalu banyak ngomper sama orang gitu. nggak ngerasa dia, Padahal kita ngajak diskusi awalnya. tapi salah saya juga gitu, karena seakan-akan orang tua itu cemburu, kok mulai cinta nih sama orang tua orang lain gitu. Iya. Sedangkan aku loh yang ngelahirin kamu gitu Nah, kan. di situ juga terbukti di agama itu mengatakan itu bahkan sesuatu yang benar itu tidak terikat pada sesuatu, sekalipun itu orang tua kalau salah tetap salah, yang benar tetap benar. Itu yang diterapin sama bapak saya itu, makanya gimana katanya, kalau kamu salah bapak maju paling depan, tapi kalau kamu benar bapak maju paling depan, tapi kalau kamu salah tidak mau saya akuin kamu jadi anak. Iya, motor itu kan gitu kan, di motor ini helm, ini SIM, kalau kamu ketilang langsung kantor polisi keluarin sendiri kan. Cari solusi sendiri. Keras. Makanya juga saya juga diajarin hati-hati dalam bertutur kata, berucap, apalagi ngambil keputusan. Saya disuruh kalau udah memutusin sesuatu itu udah terima konsekuensi. Pokok istilahnya laki-laki itu Satria itu tidak boleh ngambil ucapannya lagi. Secara tidak sengaja bapak saya ngajarin itu kalau mempertimbangkan sesuatu itu harus matang-matang gitu. Iya. Sehingga ketika berucap memang Anda sudah pikirkan gitu. Tapi kalau kita senantiasa berucap kayak tidak ada pertimbangan itu, kita akan mudah untuk menjilat kembali ya, sehingga karakter itu nanti terbiasa jadi gitu. Jadi buat orang itu impulsif lah ya. Apa gimana? Maksudnya Ya jadi orangnya impulsif. Maksudnya impulsif membuat keputusan dan kesimpulan yang nantinya malah diambil kembali gitu. Jadi benar kata Mas, tidak memikirkan dengan matang, impulsif. Ambusif atau apa impulsif ya? Gitu. Tapi Mas pernah nggak sih ngerasa Mas salah ngambil keputusan dari segi apapun, pekerjaan, pendidikan, sosial? pernah, bahkan sekalipun sudah saya pikirkan matang-matang, saat saya mengambil action untuk mengambil keputusan itu keadaan yang enggak berubah, termasuk yang kayak tadi itu. Sebenarnya saya itu kalau tadi ngambil minta resign itu tenang-tenang aja, hanya saja keadaan itu rusak saat itu. Teman saya langsung diberhentikan kan.
Saya juga mau minta resign, marah langsung ego kan, marah. Kebetulan ya pelampiasannya udah istilahnya api udah tersulut, Iya, sama emas dibakar pakai minyak tanah. saya juga mikir ya terus, cocok pas nggak ya momen saya ngomongnya, pas nggak ngomong sayanya. Tapi yang baru juga saya minta kepastian kapan bisa join cepat gitu kan. Betul. Sedangkan saya ngomongnya setelah itu saya bisa ngasih info setelah ngomong dulu sama RD atau LM. Nah akhirnya biar ada ancang-ancang ini, saya mikirnya gitu tadi, biar ada ancang-ancang sehingga mereka 2 minggu ke depan setelah saya minta resign dari omongan itu sudah ditahu gitu. Jadi saya ngomongnya sama supervisor dulu, karena tadi saya coba ngomong ke HRD pulang gitu. Cuman itu langsung meledak, sampai OM turun, aduh nggak boleh buat, masih udah jadi bubur antam langsung. Saya bilang kayak gitu ya, kalau udah ambil keputusan man, terus keadaan berubah, masih udah jadi bubur antam, makan sikat lah. Istilahnya jangan Namanya keputusan apa? Namanya keputusan selalu ada kelihatan berpihak, ada yang untung, ada yang dirugikan. Termasuk kita mengambil keputusan untuk berubah, melihat diri berusaha untuk progres bagus, itu yang untung rugi ada di kamu. Untungnya di masa depanmu, ruginya kamu istilahnya keluar dari habit lamamu, sehingga seakan-akan kamu nemuin diri kamu yang baru karena mau berubah, tapi rugi kamu tidak bisa hidup seperti sebelum-sebelumnya, nyaman-nyaman aja gitu. iya. Kayak gitu-gitu aja. Nah itu baru dari diri sendiri, belum lagi ngambil keputusan yang melibatkan orang setempat, contoh tempat kerja gitu. Pas minta resign, untung di kamu mau berubah, mau karir yang bagus, tapi rugi di perusahaan. Nah kalau udah ngambil keputusan seperti itu, harus siap berbantah-bantahan, harus siap ini, harus siap diomongkan, harus siap. Tapi begitulah kalau sesama manusiawi itu, mau kita berubah jelek tetap diomong, mau berubah bagus diomong. Saya sampai dikejar OM itu, sampai diceramahin itu. Kalau dia Kristen ya, cuman saya kerja sama kamu ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Udah beda server tuh. Ya bener nih. Pulang baru dari gereja nih. Kok langsung tiba-tiba ceramah nih. Langsung ketemu pencerahan apa di situ? Iya di locker tuh langsung. Dia kerja lillahi ta'ala. Jadi, saya juga luluh hati sih kalau sudah dibawa nama baginda juga. Jadi kalau bisa Nabi Muhammad itu man, kalau dizolimin gimana itu man? Saya merasa dizolimin. Dia berusaha untuk compare dengan membawa nama besar gitu kan bagiannya. Iya. Jadi posisi sekarang tuh OM saya tuh masih berharap saya bisa kembali nih. Sedangkan FOM saya sudah buat hancur keadaan gitu. Sudah membakar rumah. Supervisor yang cewek yang lihatnya tuh udah merah nih, udah mau keluar air mata tuh, nahan-nahan. Soalnya ada suara disemprak-semprak kan sambil pukul meja itu. Iya. Cewek kalau dibentak gitu kan nangis. Iya. Feeling apa? Nggak enak, Ya, jantungnya berdebar lah. walaupun bukan mereka yang dimarahin, tapi kalau Mereka merasa. rasa misal dibentak apa gitu, momen keras-keras gitu, cewek pasti takut gitu. Iya.
rasa takut yang bisa dibendung, keluar air mata. Kalau saya pribadi lah justru mikir tadi, emang kenapa ya, kenapa perlu pakai banting-banting, pukul-pukul meja ya? Saya mikir gitu. Padahal saya ngomong baik-baik, berusaha ngomong baik-baik, terus berusaha untuk tadi coba memahamin keadaan. Jadi saya juga mikir-mikir tadi Pak mau ngobrol, kan ditanya kenapa kamu tadi saya lewat kan, kenapa kamu udah ngomong saya. Nah jadi tadi sempat saya juga mikir-mikir Pak, jadi ngomong pas dah untuk saat ini gitu, karena saya ngomonglah sama saudara Bibi gitu. Ya ketika kita yang dibentak kita ngerasa bingung ya. Tapi kalau cewek mungkin karena keibuan kali ya, apa ya, Ya, jadi apa rasa kepekaan mereka tuh lebih kenceng lah, cewek tuh jujur untuk lebih peka perasaan ya. termasuk anak yang training itu yang SMA saya cerita ya, Iman tadi diapain apa kenapa jadi habis, saya kasih tahu dengan nada-nada senyum tanda, oh ya tadi saya dipanggil gini tadi minta desain, terus Pak ini marah-marah bentar-bentar Gebrak-gebrak meja. meja. Salah ngomong saya. Harusnya jangan langsung deep. Itu supervisor itu juga mau nangis tuh karena sampai turun OM loh padaan itu kan, teman ayo ngobrol ini di office, OM sudah datang. Udah mbak, udah kalau mau ngomong tuh sama OM aja suruh gitu. Keluar air mata itu nggak bisa, mungkin dia juga dimarahin sama OM itu. Iya. Soalnya cara nge-treat, cuman OM itu aja yang bisa treat saya. Karena wawasannya yang bikin Mas terima ya. Sikap leadership lah ya. Nah HRD di sana persis, kalau dia menggali sesuatu itu persis kayak ibu angkat saya. Jadi dalam hati saya Oh kayak, cewek? dalam hati saya wah kayak, itu kan ngomong panjang saya pertama kali sama HRD itu. Setelah saya laporin masalah OM ngomong tentang English class itu, ngomong lama anjir, cara dia ngomong, cara dia menggali informasi, cara dia turunin emosi saya juga, maksudnya ini ego saya gitu. Meredam ya. Tapi dia bilang oke man, karena ini kurikulum saya katanya, apa namanya, progres dari saya gitu. Saya minta tolong untuk hadir lah untuk bulan ini sekali saja gitu. Itu dia loh yang minta maaf. Terus dia WA dari man, kenapa mau jadi saya, mungkin suruh juga ditelepon sama OM gitu kan. Makanya saya dengar juga itu ngomong sama Bang Anggi juga ya, ini suruh telepon saya terus, tidak saya angkat.